Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, saya ingin cerita sekitar 5 tahun yang lalu saya kedatangan tamu sepasang suami istri yang punya usaha percetakan gitu, dan dia termasuk pengusaha yang sukses sebenarnya di daerah tersebut, karena dia termasuk orang yang merintis usaha itu sejak awal dan mengawali di kota tersebut gitu. Nah, singkat cerita, karena berbagai hal kendala keluarga, akhirnya kredit yang mereka harus tanggung mengalami kemacetan. Dia punya pinjaman di 3 bank, tapi semuanya dalam keadaan macet dan dalam keadaan ditekan oleh petugas akan dilelang. Dari diskusi saya dengan suami istri ini, diketahui bahwa pinjaman tersebut di cover dengan agunan yang kurang lebih nilainya tidak jauh berbeda. Jadi misalnya pinjaman yang 800 juta itu jaminannya nilainya sekitar 1 miliar. Kemudian yang 1 miliar itu nilai jaminannya kurang lebih sekitar 1,2 miliar. Dan yang satunya lagi 600 juta jaminannya kira-kira 750 juta. Semua jaminan dalam bentuk rumah tinggal dan satu tempat usaha. Nah, karena semuanya dalam jaminan tersebut ditempati gitu, ada yang ditempati untuk usaha, ada yang ditempati oleh adiknya, dan ditempati sendiri. Karena dari penelusuran saya saat ini, dia jangankan untuk mengangsur, untuk makan sehari-hari aja kesulitan saat itu. Jadi saya bilang udah, coba bertahan aja dulu. Sekarang yang penting fokus untuk mengembangkan usaha, nggak usah buat nyicil dulu. Dan kalaupun harus dilelang ya ikhlasin aja lah, daripada kamu stres nggak bisa nyicil tapi takut dilelang juga. Sekarang coba belajar untuk mengikhlaskan. Kalaupun memang harus hilang dilelang, itu kan berarti sama saja utangmu dilunasi dengan cara menjual aset. Nah, sambil pelan-pelan coba ditawarkan, coba komunikasikan dengan bank agar seiring waktu berjalan itu, artinya bank dengan upayanya yang mau melelang dan debitur dengan upayanya menjual aset itu mudah-mudahan bisa ketemu. Artinya sebelum dilelang bisa dijual dulu gitu. Nah, singkat cerita, orang ini dari konsultasi saya sekitar 1-2 tahunan tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar gitu. Dan saya pikir ya sudah lunas, karena waktu itu saya bilang Anda bisa agak santai karena nilai jaminan dan nilai utangnya berdekatan. Artinya kalau dilelang maka belum tentu ada yang tertarik, karena prinsipnya seseorang ikut lelang itu tertarik bila 1, tempatnya strategis, 2, nilai lelangnya di bawah harga pasar. Nah, itu akan menarik. Tapi kalau misalnya tempatnya strategis tapi nilainya nggak jauh-jauh dari harga pasar, orang akan berpikir 2 kali untuk ikut. Karena apa? Karena mereka yang mau ikut lelang itu sudah memikirkan, memperhitungkan bila mana dia menang lelang tapi dia tidak bisa menguasai. Coba bayangkan seseorang ikut lelang tapi setelah memenangkan lelang dia tidak bisa menguasai objek jaminan, karena objek jaminan masih dalam penguasaan atau ditempati oleh debitur, dan debitur tidak mau pergi. Artinya debitur harus mengeluarkan ekstra biaya untuk melakukan upaya hukum berikutnya, yaitu upaya eksekusi, dan itu biayanya nggak kecil gitu. Maka biasanya orang mau ikut lelang itu pasti
minimal itu dua hal, yaitu lokasinya strategis dan nilainya di bawah harga pasar. Nah, seperti kasus teman kita tadi yang saya ceritakan, karena nilainya mendekati harga pasar, saya yakin kalau dilelang tidak akan mudah laku. Dan ternyata Bapak Ibu, jadi sekitar 1 minggu setelah Idul Fitri kemarin, dia datang rumah saya silaturahim. Jadi dari silaturahim itu saya dapatkan cerita, ternyata satu rumahnya sudah kelelang dan ada pemenang lelangnya. Satu rumahnya yang lain itu dijual secara cesi, padahal yang dijual secara cesi itu sudah ada pembelinya, dan yang satu katanya juga sedang dalam lelang yang keempat. Nah, dia datang menceritakan bahwa selama ini nggak ketemu saya, ternyata dia setelah dilelang melakukan upaya hukum dengan pakai jasa seorang pengacara gitu, dan ternyata tetap dikalahkan gitu ya. Nah, yang kedua, dia datang tempat saya minta tolong karena hasil yang didapat kemarin itu menurut dia tidak memuaskan pekerjaan pengacara tersebut. Nah, saya bilang bahwa siapapun pengacaranya, kalau objek jaminannya sudah dilelang dan sudah ada pembelinya, maka hubungan keperdataan debitur dengan bank sudah berakhir. Nah, sedangkan hubungan hukum dengan pemenang lelang tidak ada, karena pemenang lelang adalah pembeli yang sah dengan cara melalui mekanisme lelang gitu. Jadi dia membeli secara sah dan tidak ada hubungannya dengan Anda sebagai debitur gitu. Kalaupun Anda merasa ada sesuatu yang nggak betul, sebaiknya sebenarnya diupayakan itu sebelum lelang terjadi. Kalau sudah terjadi lelang, itu sebenarnya hanya upaya penundaan eksekusi saja. Jadi saya sarankan agar bertemu dengan pemenang lelang dan bicarakan baik-baik dengan pemenang lelang tersebut. Sampaikan, misalnya Anda minta diberi sejumlah nominal tertentu gitu untuk keluar dari situ, dan kemarin dia bilang saya mau minta 50 juta saja gitu, karena kemarin udah ditawarin 20 juta tapi nggak mau. Dia bilang saya mau minta 50 juta. Ya saya bilang sampaikan aja gitu, karena pada dasarnya pemenang lelang pun pengennya kan segera menguasai. Sedangkan kalau dia nggak mau bayar 50 juta, dia harus upaya hukum, mungkin bisa jadi dia harus bayar lebih dari 50 juta. Dan saya yakin pemenang lelang akan menyetujui dengan tawaran tersebut. Sedangkan jaminan yang satu yang sudah dijual secara sesi, itu kan hanya hak tagihnya saja ya. Jadi pembeli sesi itu bukan berarti pemenang lelang, karena itu bukan proses mekanisme lelang. Jadi silakan Bapak lanjutkan transaksi jual belinya, kemudian sampaikan kepada pembeli sesinya untuk nego ulang dengan nilai yang sifatnya win-win solution, karena waktu itu katanya pemenang sesinya minta hampir 2 kali lipat dari pelunasan yang ada di bank. Nah, itu kan sangat negosiable gitu ya. Sampaikan aja, mungkin kasih keuntungan 50 juta atau mungkin 100 juta, dan Anda bisa menjual rumah tersebut dengan harga pasar wajar tanpa harus melalui lelang. Dan ingatkan kepada pemenang sesi tersebut bahwa kalau kita nggak ada sepakat, Anda harus melalui mekanisme lelang, dan saya akan melakukan upaya hukum juga untuk menghambat lelang tersebut. Dan saya sampaikan, mudah-mudahan dengan argumentasi tersebut pembeli sesinya mau menerima. Gitu ya Bapak Ibu, pengalaman ini semoga menjadi pembelajaran buat kita agar jangan terlalu menganggap sepele kalau memang jaminannya nilainya sama dengan utangnya. Segera jual saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.